Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sudah seharusnya bagi kita selaku kedua orang tua, terkhusus kepala keluarga, memperhatikan lingkungan anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidaklah mungkin hidupnya hanya di rumah bersama kita. Cepat atau lambat seiring dengan bertambahnya usia, dia akan keluar dari rumah, bergaul dan bermain dengan yang di sekeliling rumahnya, dari radius yang terdekat hingga yang berikutnya dan berikutnya. Bahkan ketika tumbuh dewasa bisa saja berpisah di luar kota, berbeda dengan kita. Maka dari itu yang penting untuk kita perhatikan adalah lingkungan anak-anak kita. Sejak dini orang tua harus memperhatikan lingkungan anak-anaknya, dimulai dari lingkungan belajarnya. Orang tua harus berusaha mencarikan tempat pendidikan yang tepat untuk anak-anaknya, yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, yang jauh dari mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan syar'i, mukhalafat syar'iyah, dalam rangka untuk memilihkan bagi si anak lingkungan belajar yang baik. Belajar dari ustadz-ustadz, dari guru-guru yang lurus akidahnya, lurus agamanya, baik budi pekertinya. Yang kedua, memperhatikan lingkungan ibadahnya, baik itu masjid ataukah yang lainnya. Masjid dan tempat-tempat taklim, orang tua hendaknya mengontrol itu semua, memilihkan tempat yang baik untuk ibadahnya, yang lebih dekat kepada sunnah. Memilihkan tempat-tempat taklim jika tumbuh dewasa, di tempat-tempat taklim yang baik, yang sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, membentengi mereka dari kelompok-kelompok yang menyimpang, teroris dan yang semisalnya, dengan berbagai upaya menjauhkan anak-anak dari lingkungan ibadah dan taklim yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, memperhatikan lingkungan bermainnya, memilihkan tempat-tempat yang baik sebagai sarana bermainnya. Jangan biarkan anak-anak kita lepas bermain, memilih tempat-tempat bermain dan sarana bermain sesuai dengan kehendaknya. Berapa banyak permainan-permainan, tempat-tempat bermain yang justru menyeret anak-anak kita kepada kemaksiatan, menyeret anak-anak kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk kita memperhatikan lingkungan pergaulan dan pertemanan anak-anak kita, yaitu dengan cara berupaya memberikan arahan-arahan kepada si anak, bagaimanakah cara bergaul dan memilih teman yang baik. Teman yang baik adalah yang demikian dan demikian, teman yang jelek adalah yang demikian dan demikian. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ar-rajul ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung agama teman akrabnya, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman akrab. Orang tua harus memperhatikan ini semua. Lihatlah siapa teman bergaul anak kita. Apabila teman bergaulnya adalah teman bergaul yang jelek, marilah kita bentengi anak kita dari teman bergaul yang jelek ini. Berapa banyak anak-anak yang di rumah nampak baik, nampak tenang, ketika salah bergaul, baik bergaul dalam dunia nyata ataupun dunia maya, melalui internet dan sarana-sarana jejaring sosial yang lainnya, ternyata anak ini sudah menyimpang jauh, berkenalan dengan tokoh-tokoh yang menyimpang secara agama, atau berkenalan dengan gembong-gembong narkoba. Di rumah tampak tenang, ternyata di luar sudah jatuh dalam jaringan narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semua memperhatikan lingkungan anak kita dengan rincian apa yang tadi kami sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, menjadikan istri dan anak-anak kita sebagai qurrata a'yun, sebagai pelipur lara, penyejuk hati bagi kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.